ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa like and share. Dan jangan lupa juga subscribe. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salawatan ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan kultum yang berjudul Sarana untuk Bersuci. Debu. Jika waktu sholat telah masuk, sementara air tidak ada, maka debu dapat dijadikan sebagai sarana alternatif untuk bersuci. Alasan lain yang juga dibolehkan adalah karena sedang sakit, dan jika dipaksakan bersuci dengan air akan menambah mudharat baginya. Orang yang berhadas kecil atau besar dapat bersuci dengan menggunakan debu atau bertayamum, sehingga ia dapat melaksanakan salawat atau tawaf. Debu hanya bisa digunakan untuk bersuci dari hadas, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci dari najis. Oleh karena itu, jika selesai buang hajat dan tidak memungkinkan untuk bersuci dengan air, maka harus bersuci terlebih dahulu untuk menggunakan benda padat seperti batu, tisu, dan sejenisnya. Kemudian bersuci dengan debu untuk menghilangkan hadas tersebut. Benda padat yang dimaksud di sini adalah benda selain air yang debu, bisa berupa batu, tanah kering, kayu, kertas, ataupun daun. Syarat benda pada yang dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja setelah buang air besar atau kecil adalah benda suci dan bersih, tulang, kotoran yang mengering, atau benda najis lainnya. Tidak dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja. Yang kedua, jumlahnya harus 3. Hal ini mengandung pengertian benda yang hendak digunakan untuk bersuci sebanyak 3 buah atau 1 buah benda berisi 3. 1 buah benda yang berisi 3 mencukupi untuk beristinja dengan 3 sisinya tersebut. C. Suci dari najis. Pengertian najis adalah najis secara lughawi adalah segala sesuatu yang kotor dan menjijikan. Sedangkan menurut syariat Islam adalah suatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya ibadah yang menuntut kesucian lahir seperti sholat dan tawaf. Setiap muslim wajib untuk menghilangkan dan menyucikan diri dari hadas dan najis, baik yang menempel pada badannya ataupun pada pakaian yang dikenakannya. Allah berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 4, "Wasyiyabaka fathahir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. B. Pembagian najis. Para ulama ahli fikih membagi najis ke dalam 3 bagian, yaitu najis mukhafafah, najis ringan. Termasuk ke dalam najis jenis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain dari air susu ibunya. Cara membersihkannya adalah dengan memercikan air di atas tempat atau kain yang terkena kencing tersebut. 2. Najis mustawahitah, itu najis sedang. Termasuk najis mustawahitah adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia seperti air kencing, termasuk air kencing bayi perempuan, tahi, darah haid, nifas, dan lain-lain. Cara menghilangkan najis ini harus disuci sehingga hilang rasa, bekas, dan baunya. Najis mustawahitah dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud yakni yang nampak dan dapat terlihat jelas,
seperti kotoran manusia atau binatang. Cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian mencucinya dengan air. Lebih afdal lagi dengan menggunakan sabun atau sejenisnya hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Najis hukmiyah yaitu najis tidak tampak oleh mata namun berasa baunya seperti bekas kencing, arak, dan sejenisnya. Cara membersihkannya cukup disiram air atau lebih afdal lagi dicuci hingga hilang baunya. Yang ketiga, najis mukhalasah, najis berat. Termasuk najis berat adalah air liur anjing bila mengenai badan, pakaian, atau bejana, maka cara menghilangkannya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Caranya, pertama gosok terlebih dahulu dengan tanah atau debu di tempat yang terkena jilatan anjing. Selanjutnya, dibilas dengan sabun atau sejenisnya sebanyak 7 kali. Yang keempat, najis marfu, najis yang dimaafkan. Termasuk kategori najis ini adalah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan sejenisnya. Yang kedua, darah atau nanah yang keluar dari tubuh sendiri dan jumlahnya sangat sedikit. Yang ketiga, bulu yang najis tetapi sedikit jumlahnya. Keempat, najis yang tidak terlihat oleh mata karena sedikit. 4, paruh burung atau mulut tikus yang bersentuhan dengan air. Kelima, debu yang bercampur najis. Keenam, termasuk najis yang dimaafkan adalah ujung celana atau sarung yang terkena cairan atau sesuatu yang tidak jelas apakah najis atau tidak. Namun bila dapat dikenali dari baunya, maka termasuk najis yang harus disucikan seperti air kencing. C. Benda-benda najis. Termasuk ke dalam benda-benda najis sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Al-Hadis adalah 1. Bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. 2. Darah. Segala macam darah adalah najis, baik darah yang mengalir atas tertumpah, misalnya darah yang mengalir dari binatang yang disembelih, atau darah haid, akan tetapi dimaafkan bila sedikit. 3. Babi. Keempat, anjing. Anjing adalah binatang yang najis. Benda yang terkena jilatannya tidak cukup mencucikannya dengan air saja, tetapi harus dicuci dengan tanah terlebih dahulu. 5. Segala sesuatu yang keluar dari 2 pintu, yakni yang keluar dari kubul dan dubur. Termasuk benda yang najis seperti air seni, tinja, madzi, dan sebagainya selain air mani. 6. Kotoran binatang. 7. Kamar yakni semua minuman yang mengandung alkohol berkadar tinggi yang dapat memabukkan yang meminumnya seperti brandy, whisky, tua, arak, sake, bir, vodka, dan sejenisnya. Minuman-minuman haram apapun sejenisnya, baik sedikit ataupun banyak, baik sampai memabukkan atau tidak. Ana cukupkan kultum hari ini. Bila ada kesalahan, ana mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton kultum ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa like and share. Jangan lupa nonton film kultum ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa like and share. Dan jangan lupa juga subscribe. Dadah.